Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok telah lengkap dan mereka berencana segera membawa perkara tersebut ke pengadilan. Dan namun sebelumnya polisi akan menyerahkan berkas perkara berikut barang bukti ke Kejaksaan Agung dan memang muncul juga spekulasi terkait akan ditahan atau tidaknya Ahok setelah pelimpahan berkasnya ini akhirnya akan diserahkan dari polisi ke Kejaksaan. Dan pagi ini kita sudah kehadiran atau kedatangan juru bicara dari Basuki Cahayapurnama, Ruhut Sitompul. Selamat pagi, Pak Ruhut. Selamat pagi. Pagi, Pak Ruhut. Proses hukum terus berjalan hari ini. Sudah ada rencana Ahok pasti akan hadir juga di Kejaksaan Agung pada hari ini ya? Ya, tadi saya sudah berkomunikasi. Mungkin sekarang dalam perjalanan menuju ke Mabes Polri, kan rumahnya di Pantai Mutiara. Jadi, tapi tadi saya juga sudah menghubungi ketua tim lawyer Sera. Sera sekarang mungkin sudah hampir sampai. Mabes Polri. Jadi kita sangat patuh dengan hukum, ya, nggak usah khawatir. Kita menghormati polisi kita sangat profesional. Kita sangat menghormati kejaksaan kita juga sangat profesional. Jadi kita mengalir saja, Ahok patuh mengikuti semua ketentuan hukum. Prosesnya begitu cepat juga ya? Ini bagus nih pertanyaan. Prosesnya kok begitu cepat? Ya memang, ini mestinya masuk Guinness Book. Kenapa begitu? Tapi karena ini di Indonesia paling nggak masuk rekor muri lah. Oh ini cepat sekali. Iya, penanganannya begitu cepat. Wah ini cepat sekali. Tapi saya sebagai juru bicara Ahok, mengikuti kata-kata Pak Ahok lebih baik Bang, biar semua kasus ini terang benderang. Ya, kan saya tidak ada maksud sesuatu. Biarlah nanti di sidang pengadilan, biarlah nanti rakyat semua menyaksikannya. Tapi ya saya biar semua suasana kondusif. Saya minta maaf, tapi saya tidak merasa bersalah, Bang. Optimis berarti di sini. Oh, dia optimis karena itu nanti dengarlah. Dan betul, kasus Ahok ini kan banyak nih orang kan kadang-kadang, oh kenapa si ini ditahan, si itu ditahan. Yep. Yang ditahan itu ada nggak? Buniani. Nggak ada. Mereka melakukan penistaan, ya. Terang benderang langsung. Ini Ahok tidak ada melakukan 10 hari. Masalah ini nggak ada rame kok di Kompas, kehadiran Ahok beritanya bagus, di semua bagus. Tapi setelah Buniani memenggal-menggal itu, dan sekarang faktanya dia tersangka. Buniani kan tersangka sekarang. Oke, itu case yang masih terkait dengan apa yang melibatkan Ahok pada saat ini. Tapi tadi Pak Ruhut, Anda mengatakan bahwa cukup cepat begitu dari tim Ahok sendiri. Terkejutkah bahwa ternyata sejak dari pihak kepolisian masuk ke kejaksaan P21 begitu cepat? Anda juga seorang praktisi juga di bidang hukum ini. Memang ada sesuatu yang dipercepat atau terlihatnya bagaimana? Normalnya sebenarnya harusnya. Iya, memang itu yang saya bilang, ini mesti masuk Guinness Book. Ini cepat banget. Saya lawyer, dalam sejarah gitu ya. Saya lawyer sudah hampir 40 tahun. Mungkin baru ini saya melihat begini. Tapi nggak apa-apa. Karena kita bangga lihat presiden kita yang ke-7, Pak Joko Widodo, ingin menjadikan hukum itu panglima. Kita negara hukum. Kan selalu dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Jadi maksudnya mulailah dengan kasus Ahok ini, semua proses-proses hukum cepat. Cepat, transparan. Saya ini waktu jadi lawyer, sidang diminta hadir jam 9 pagi. Nggak aneh itu kalau nanti mulainya jam 4 sore. Udah jam 4 sore, masuk ke ruang hakim. Pak, sidangnya kita tunda ya. Bayangin. Tapi mudah-mudahan kita doakan di era Pak Jokowi ini, karena itu Jokowi itu sangat dicintai rakyat Indonesia. Betul-betul kita lihat sekarang masalah pungli, ya. Cepat sekali. Semua cepat. Mudah-mudahan jangan hanya sidang Ahok. Semuanya juga bisa. Semuanya mesti beginilah. Ini yang paling bagus. Di luar negeri, di Amerika, di mana-mana semua cepat kok. Karena itu kalau di Indonesia Ahok harus masuk rekor muri. Jadi momentum juga sebenarnya ya dengan adanya kasus Ahok ini. Kalau bisa semuanya penegakan hukum ini bisa cepat. Catatannya Bang Ruhut, bukan ini aneh karena cepat, tapi kalau bisa begini semua gitu ya. Kalau saya maunya begini, semua kasus-kasus, iyalah biar hukum itu betul-betul ya. Jangan lagi di era dulu kan kekuasaan yang menjadi panglima. Kadang-kadang ada orang udah nggak presiden lagi mau mengedepankan kekuasaan, sedih kan kita lihat, ya. Kan? Bayangkan mau mengedepan, ya padahal udah nggak presiden lagi. Tapi kalau Pak Joko Widodo jadikan hukum itu panglima. Dan betul itu sekarang yang beliau lakukan, ya. Dan polisi kita menyambutnya. Saya salut dengan Pak Tito, saya salut dengan Pak Aridono ya dan jajarannya menyambutnya, menjemput bola secara profesional ya. Saya nemanin Ahok terus di sana ya di Mabes Polri udah. Sekarang ke kejaksaan sudah P21, hari ini pelimpahan, nanti mereka mulai proses ya.
nanti dakwaannya apa ya. Semua mungkin sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu untuk baru nanti dilimpahkan. Ya mungkin sidangnya, tapi memang ini kita ini ada masalah, kebetulan sekarang Desember, ada Natal, musim liburan juga. ada tahun baru, musim libur juga. Ini biasanya memang menghambat proses pengadilan biasanya. Kalau itu memang karena kan namanya libur akhir tahun. Kalau enggak biasanya minggu ketiga Desember sudah bisa disidangkan. Diprediksi seperti itu, tapi dengan adanya banyak libur ini kemungkinan bisa jadi diperlama, lebih lama lagi. Tapi kalau kami sebenarnya Pak Ahok itu dia kepingin cepat memberi kesaksian. Justru ingin lebih cepat. Oh, Ahok itu sangat kooperatif. Karena itu ini rame-rame ya. Ahok ditahan atau tidak kan rame tadi kan Mbak juga disinggung itu kan. Dengan dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, apakah ditahan di kejaksaan? Tegas saya katakan tidak. Kenapa tidak? Hak subjektif polisi sudah dilaksanakan dengan baik. Hak objektif mereka juga. Apa itu? Ahok ini sangat kooperatif. Bahkan tanggal 24 Oktober dia belum dipanggil, dia sudah datang. Sudah diperiksa dengan 22 pertanyaan. Waktu dipanggil secara resmi tinggal 18 pertanyaan lagi. Jadi 40 pertanyaan. Jadi itu yang pertama, hak subjektif itu. Udah itu tidak menghilangkan barang bukti. Kan tadi terang benderang. Barang bukti berupa rekaman itu sudah sama kepolisian diserahkan kepada kejaksaan. Sudah itu ketiga, tidak melarikan diri. Ahok calon gubernur, bakal menang nanti. Masa kan mau melarikan diri? Belum lagi nanti sudah selesai kampanye ini, Ahok masih gubernur loh sampai akhir tahun. Masih loh, sesuai dengan jabatan dia. Kembali aktif lagi. Dia masih tetap mau melayani rakyat dengan kasih. Dia ini memberi pelayanan terus bersama Pak Jarod. Oke, jadi itu poin-poin yang menyebabkan sebenarnya tidak perlu adanya penahanan. Karena itu saya punya keyakinan nanti setelah itu diserahkan di kejaksaan juga ya, setelah diserahkan secara administrasi apa semua, ya Ahok kembali bekerja. Apalagi saya sore ini ada rencana sama Pak Ahok kami akan belusukan. Akan belusukan, walaupun harus pergi ke Mabes dan juga melakukan dan ini Ahok, jujur aja saya bangga ya, semenjak dia dijadikan tersangka, apa yang terjadi sekarang? Rumah Lembang yang dulu kami biasanya tiap hari menerima dukungan masyarakat itu datang 200 saja, kami sudah wah 200 loh. Sekarang setelah dia jadi tersangka, minimal tiap hari datang 2.000. 2.000. Penuh 2.000. Bisa didatangi satu-satu tuh. Mereka datang perwakilan, ada yang nangis, ada yang memberi semangat, ada yang berdoa, macam-macam. Ada lagi, ini Ahok ini mungkin mesti Guinness Book dunia. Ini dia bisa masuk. Kenapa? Baru ini orang mau maju gubernur sama Pak Jarod. Apa yang terjadi sekarang? Saya terharu, ya. Rakyat datang kasih sumbangan 10.000. Rakyat datang kasih sumbangan 50.000. Itu artinya memang banyak dukungan juga yang diberikan kepada Ahok walaupun sedang tersandung kasus seperti ini. Jadi itu kita karena kita open management, tiap terima jam segini kami udah menerima 25 juta, jam segini 50 juta. Akhir rata-rata tiap hari 100 jutaan. Wow. Sumbangan dari yang kecil-kecil. Dari rakyat. Oke. Datang. Bang Ruhut, kita harus potong dulu, kita